Wahabi didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, piyambake berguru kepada orang Yahudi. Mereka menggusur, meratakan rata dengan tanah semua makam sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan yaitu Kiai Mustamar yang menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah membakar kitab-kitab yang konon katanya kitabnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Namun ternyata itu hanyalah sebuah fitnah. Karena apa? Karena ingin membuat panas para pengikutnya agar menjauhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu dakwah salafiyah. Dan bahkan di video tersebut itu Kiai Mustamar mengatakan bahwa Wahabi menggusur makam istri Nabi dan makam para sahabat. Lalu tujuannya apa? Mereka mencari makam para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan makam istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa kalau bukan untuk dimintai berkah? Nah, oke teman-teman, kita langsung saja. Mari kita simak videonya. Diri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahhab menika berguru kepada Jeffrey Hamper, sang intelijen mata-mata dari kerajaan Inggris yang agamanya Yahudi. Nah, oke teman-teman ya. Jenenge Yahudi, Lihat nih. senajan apal Quran niatnya mesti ngerusak. Nah ya, jadi sudah kelihatan ya. Mereka ini menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu berguru dengan orang Yahudi. Subhanallah ya teman-teman. Ini fitnah ya, ini fitnah. Ini fitnah yang sangat keji sekali ya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Mereka nggak akan rela kalau Islam niki berkembang. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, Wahabi didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, piyambake berguru kepada orang Yahudi. Terus walhasil setelah pemberontakan menang dan Wahabi koyo ngono kuwi, akhiripun satu, mereka menggusur, meratakan rata dengan tanah semua makam sahabat, semua makam syuhada, semua makam ulama. Ngantos sakniki kita niki kangelan goleki makame Siti Aisyah teng pundi, goleki makame Sidina Utsman teng pundi, goleki makame Abdurrahman bin Auf teng pundi, madosi makame Abu Hurairah teng pundi, madosi makame Ibnu Umar teng pundi, makame Ibnu Abbas teng pundi. Kangelan. Sedang teng makam syuhada Uhud menawi panjenengan umroh atau haji terus ziarah ke syuhada Uhud, di sana dipageri terus ada beberapa batu dari 70 makam yang ada di kompleks syuhada Uhud. Kita nggak tahu mana yang makamnya Sidina Hamzah, mana makamnya yang lain-lain. Nah, itu yang dilakukan Wahabi, menggusur makam para sahabat, menggusur makam para ulama dan para wali. Oke, kita stop dulu ya teman-teman ya. Jadi Kiai Mustamar ini itu mencari kuburan-kuburan yang telah digusur oleh Wahabi katanya. Semestinya ya teman-teman, Wahabi ini bukan menggusur, namun meratakan kuburan-kuburan yang telah disemen dan ditinggikan dan diberi kubah oleh orang-orang sufi. Yang sebelum itu mereka ini menguasai tanah haram. Kemudian Wahabi ini yang dituduh ya sebagai Wahabi ini telah meratakan kuburan-kuburan yang diagung-agungkan ataupun disembah-sembah oleh orang-orang sufi di kala waktu itu. Maka dari itu Nabi SAW itu menyuruh untuk meratakan kuburan, tidak boleh meninggikan kecuali dengan satu jengkal seperti ini ya. Namun ya mereka ini mengatakan bahwa Wahabi menggusur. Kemudian mereka ini mencari makam istri Nabi, para sahabat. Tujuannya apa kalau bukan untuk dimintai berkah? Itu tujuannya. Nah, lalu kemudian Kiai Mustamar ini mengatakan bahwa tentang Allah Ta'ala berfirman yang artinya ya,
Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Jadi, Kiai Mustamar membacakan tentang firman Allah ini, menuduh bahwa Wahabi ini adalah buatan Yahudi. Kemudian mereka membacakan tentang firman ini. Padahal ya firman ini, kalau kita mengikuti dakwah-dakwah Ustaz Salafi, itu melarang untuk ikut-ikutan merayakan perayaan orang-orang kafir. Namun kalau kita lihat teman-teman ya, ada sebagian kaum muslimin ya yang mengaku Ahlussunnah, mereka malah ikut-ikut merayakan perayaan orang-orang kafir. Seperti tarian sufi dan menabuh rebana di gereja. Jadi semestinya mereka lah yang lebih dekat mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau dakwah Salafi ini jelas-jelas melarang ya, walaupun itu dibungkus dengan nama toleransi. Oke, mari kita lanjutkan ya. Bukan hanya menggusur, ulama yang sudah hidup makamnya digusur, ulama yang masih hidup dibunuh. Nah, ini juga ya. Memiliki halaman 12 sampai 13. Banyak hafid Quran dibunuh, banyak muslim dibunuh, banyak ulama dibunuh. Lalu kitab-kitab yang ketika itu dimiliki ulama-ulama, mereka rampas. Hasil dari perampasan itu, yang memiliki didawuhnya ada ribuan naskah Bukhari, ada ribuan naskah Sahih Muslim, ada ribuan naskah kitab yang lain, tafsir usul fikih dan yang lain-lain. Nah, kitab asli miliknya ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu dirampas, lalu dikumpulkan di lapangan, keterangin sebagian yang lain dimusnahkan. Kemudian setelah kitab-kitab asli milik ulama itu dirampas, dimusnahkan, mereka kaum Wahabi ngeten iki, niki tak cekel niki, mereka menerbitkan mencetak Sahih Bukhari seperti yang saya miliki ini. Teman kudu percaya kali kulo sebab kulo niki alumni Muhammad bin Saud juga. Oh, jadi Kiai Mustamar ini ya mengatakan bahwa dulunya ini mantan alumni ataupun jebolan alumni Saud. Lalu kenapa setelah itu, setelah lulus terus menyerang dakwah Salafi? Coba bayangkan ya, kenapa? Seharusnya pemerintah Arab Saudi ini memfilter orang-orang yang mau sekolah ke sana ya. Apakah tujuannya hanya untuk mengambil sekolah gratis, bantuan, harus difilter ini teman-teman ya. Oke, mari kita lanjutkan. Saya alumni Jami'atul Imam Muhammad bin Saud. Mereka mencetak Sahih Bukhari dan sudah banyak hadis dihilangkan. Dihilangkan ya. Beberapa kalimat dirubah. Begitu juga Sahih Muslim dan yang lain-lain. Nah, oke teman-teman ya. Jadi intinya yang saya tangkap adalah yaitu Kiai Mustamar ini menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah berguru dengan orang Yahudi dan ingin menghancurkan Islam. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menguasai tanah haram, lalu mereka mengatakan menggusur kuburan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri Nabi dan yang lainnya, yaitu ulama ataupun wali-wali, digusur. Dan yang ketiga, Kiai Mustamar ini menuduh bahwa kitab-kitab Ahlussunnah yang ada di sana itu dirampas dan dibakar, yaitu dimusnahkan dan diganti dengan yang tidak sama dengan yang dahulunya. Itu yang saya tangkap. Nah, teman-teman, benarkah demikian ya? Benarkah demikian? Semestinya semua itu hanya untuk memanas-manasi pengikutnya saja. Dan kemudian orang-orang yang awam akan melihat, oh ternyata begini ya dakwah Wahabi katanya gitu. Kok mengerikan, kok keras sekali. Padahal ini hanya untuk menjauhi dari dakwah-dakwah Salafi. Itu yang saya tangkap. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu bantahannya dari Ustadz Dr. Zainal Abidin LC.MA. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Yang bisa menarik para pengikutnya, membuat panas bukan hanya menarik, Baik. Jadi sehingga mereka itu dengan serta-merta langsung benci, langsung antipati. Contoh kecil aja bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi dituduh membakar ribuan kitab para ulama. Nah, ini contoh ya. Mengganti versi lawas dengan versi yang baru. Ini kan hoax.
Ya coba kita sekarang ini coba kasih contoh ya. Kita kasih contoh satu, Sahih Bukhari katanya. Ya, di antara buku-buku yang dibakar habis oleh Wahabi adalah Sahih Bukhari. Kemudian diganti versi lama. Ayo kita coba uji ya. Yang kita ambil pertama cetakan versi Wahabi. Ini yaitu Maktabatur Rush ya. Ya, ini dicetak di Riyadh. Di Saudi ya. Ini adalah Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ya. Ini ketika kita buka ngacak aja, coba. Sekarang kita ambil hadis yang ketujuh. Kita Bad'il Wahyi. Ya. Oke. Kita sekarang ambil. Ini versi Beirut. Ya. Versi Beirut. Libanon ya? Ya, ini artinya kita ambil matannya, bukan isinya. Nanti isinya kita bedah tersendiri insya Allah. Cetakan yang lain. Ya, kita ambil sekarang ini buku, ini Darul Fikr, Lebanon lagi ini. Beirut ya. Kita ambil hadis yang ketujuh lagi. Apakah sama? Ya. Hadis yang ketujuh yang keluarkan oleh beliau juga sama ya. Ini ya, kita ketujuh. Haddatsana Abul Yaman Al-Hakam bin Rafi' sama. Hadis tentang qala akhbarana Syu'aib 'ani Zuhri qala akhbarani Ubaidillah ibnu Ubaid ibnu Utbah ibnu Mas'ud anna Abdullah ibnu Abbas akhbaru anna Abu Sufyan. Kisahnya Abu Sufyan yang menemui Heraklius. Ya. Ini juga sama. Haddatsana Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi' qala akhbarana Syu'aib 'ani Zuhri qala akhbarani, sama ya. Terus kemudian kita ambil lagi ini versi ya. Ini versi Kutubus Sittah dicetak semuanya di sini ya. Nah, teman-teman ya, jadi intinya ya, yang diucapkan oleh Kiai Mustamar itu katanya Wahabi ini ya merampas dan membakar kitab-kitab Ahlus Sunnah. Namun kenyataannya itu hanya bohong, dusta ya. Ternyata sama ya, dibuktikan oleh Ustadz Zainal Abidin. Oke, mari kita lanjutkan ya. Kita ambil ya secara acak nanti. Ini terbitan Riyadh. Ya, versi lain ya. Kita ambil sekarang ini hadis yang ketujuh, apakah sama? Apa ada perubahan? Ya. Apakah sama? Ini kita buktikan biar jangan sekarang melempar opini, kemudian tanpa bukti, seakan-akan iya, seakan-akan ada, sehingga orang awam yang nggak ngerti abang kuningnya Sahih Bukhari, iya aja. Apalagi dia sebagai seorang yang dianggap memiliki otoritas di komunitas itu. Nah ini kan bahaya. Nah, kan kita ambil sekarang hadis yang ketujuh. Haddatsana Abul Yaman sama, ya. Hadis yang ketujuh, haddatsana Abul Yaman Al-Hakam ibnu Rafi' qala akhbarana Syu'aib 'ani Zuhri qala akhbarani Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud anna Abdullah ibnu Abbas akhbarahu anna Abu Sufyan. Sama kan ya. Ya, kita ini dari versi 1, 2, 3. Kita ambil lagi versi yang pertama. Ini yang pertama mana? Ini dulu. Pertama Fathul Bari ya. Ini Darur Rayyan. Darur Rayyan terbitan Al-Kairo. Ya, Kairo ini, Mesir ya. Coba kita apakah beda? Beda ya? Terbitan tersebut satu dengan yang lainnya. Ini pertama. Ya. Kita ambil yang ketujuh. Secara urutan ngacak enggak gitu loh, sehingga kita tidak omong doang, kita sekarang ini tidak melempar opini seakan-akan ada, padahal itu tidak ada. Ini kan bahaya. Iya, jelas bahaya ya teman-teman ya. Karena apa ya? Karena apa yang diucapkan itu adalah seorang yang berpengaruh. Lalu kemudian kalau orang awam ini tidak ngerti ya, terus kemudian mempercayainya, kan ini bisa menimbulkan kerasnya hati, terus kemudian membenci terhadap dakwah salafi. Padahal mereka ini hanya kemakan berita dusta oleh Kiai Marzuki. Oke, mari kita lanjutkan ya teman-teman. Inilah yang disebut dengan isu, kalau kita percaya nggak percaya, isu itu ada. Dikulirkan untuk menjatuhkan. Dikulirkan hanya untuk menggosok-gosok kalangan awam. Nih yang ketujuh. Urutan ketujuh, haddatsana Abul Yaman Hakam ibnu Nafi' qala akhbarana Syu'aib 'ani Zuhri qala akhbarani Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud anna Abdullah ibnu Abbas akhbarahu anna Abu Sufyan ibnu Harb akhbarahu anna Herakl. Masyaallah. Jadi sama, kan? Sekian versi. Bahkan sekarang
Kita juga ada Darul Hadis Kairo. Baik, Ya. hadis Kairo. Kita sekarang ambil sampel tentang Kitabus Shalah ya. Kitabus Shalah, kitab salat. Yang pertama tentang Mawaqitus Shalah ya. Kitabus Shalah yang diangkat hadis 521. Haddatsana Abdullah ibnu Maslamah qala qara'tu ala Malik an Ibnu Syihab anna Umar ibnu Abdul Aziz akhara shalah. Kita ambil ini ya sekarang. Sekarang kita ambil bab yang kedua. Mana Kedua, ada yang Ustaz, ya? kedua? Ini kedua nih, Ustaz. Oh ya, kedua. Kitabus Shalah. Hadis 521. 521 juga sama. Versi Mesir ya. 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 521 haddatsana Abdullah ibnu Maslamah. Abdullah ibnu Maslamah qala qara'tu ala Malik an Ibnu Syihab anna Umar ibnu Abdul Aziz akhara shalah yauman. Sama, Ustaz ya. Jadi sekarang ini versi yang lawas mana, yang baru yang mana, sehingga kita ini jangan sampai melempar opini hanya untuk manas-manasi umat. Nah, Kita itu ini ya. dipercaya apalagi sebagai orang yang punya otoritatif. Kan bahaya itu bahaya kan. kan Tidak seperti dewasa, itu ya. Iya, itu kita ambil juga. Sekarang versi Darut Thayyibah. Darut Thayyibah cetakan Al-Mamlakah Arabiyah Saudi. Ini versi Wahabi kalau menurut mereka. Versi Coba Wahabi. kita ambil hadis 521 ya. Oke. 521. Gitu. Ini hadis ya. 521 sama haddatsana Abdullah ibnu Maslamah qala qara'tu ala Malik an Ibnu Syihab anna Umar ibnu Abdul Aziz akhra shalah. Jadi intinya semua versi dari berbagai macam cetakan beda penerbit, beda negara, nggak ada perbedaan. Semua Berbagai sama. generasi pun. Berbagai generasi. Dan ini hanya saya kasih sampel saja. Iya. Kalau kita sekarang ini semua bandingkan kitab-kitab yang lainnya ini dari mulai katanya Ibnu Katsir, kita cek. Kita bisa compare. Kita ambil sampel dari setiap cetakan. Terus kemudian kita buka sekarang per ayat. Terus kemudian tafsirnya Ibnu Katsir apakah berbeda? Baik. Inilah yang kita ketika bicara sejarah itu fakta. Fakta. Ketika kita bicara masalah kebenaran argumen itu data. Data. Fakta dan data itulah merupakan suatu perkara yang fardhu ain di dalam bicara masalah sejarah. Iya. Itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya, membongkar benarkah kitab-kitab yang dibakar oleh Wahabi ini dirubah-rubah dan diganti. Nyatanya teman-teman, yang dituduhkan itu ya, Wahabi ini ternyata tidak merubah isi kitab dari berbagai negara, semua sama dan cetakannya itu berbeda-beda. Subhanallah ya teman-teman. Apa yang diucapkan oleh Kiai Marzuki ini ya pasti kalau akan dipertanggungjawabkan karena telah memfitnah dakwah salaf sebagai yang membakar kitab-kitab yang menurut mereka adalah kitab-kitab ahlu sunnah. Namun kenyataannya teman-teman sudah dibuktikan oleh Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMA, ternyata itu hanyalah bohong dan hanya ingin membakar, yaitu memanas-manasi pengikut-pengikutnya. Dan pada akhirnya mereka akan membenci dakwah salaf ini dan ingin menjatuhkan dakwah salaf ini. Subhanallah ya teman-teman. Jadi untungnya apa ya teman-teman untuk merubah kitab-kitabnya? Untungnya apa? Dakwah itu jujur ya, bukan untuk menipu umat. Untungnya apa kalau merubah kitab? Tidak ada untungnya sama sekali. Dan itu pasti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Tidak ada untungnya sama sekali dakwah itu menipu umat. Namun kenyataannya mereka tidak dapat membendung dakwah salaf ini. Semakin berkembang, semakin difitnah. Namun kenyataannya mereka hanya berbohong. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.